Pernah gak sih kamu merasa, kok hidupku gini-gini aja ya? Kenapa aku terus-terusan ketemu masalah yang sama? Kenapa aku merasa kosong, walau dari luar semuanya terlihat baik-baik saja? Pernah gak sih kamu bertanya, kenapa luka-luka batin yang pernah kamu alami justru yang paling membentuk siapa dirimu hari ini? Dan mungkin, luka-luka itu bukan sebuah kebetulan, tapi bagian dari misi jiwamu. Aku sendiri gak datang ke sini dengan semua jawaban. Aku cuma seseorang yang juga sedang berjalan. Tapi makin aku berjalan, makin aku sadar bahwa luka batin bukan sekedar beban. Ia adalah petunjuk. Ia adalah kompas yang menunjuk pada satu hal yang lebih dalam, yaitu misi jiwamu. Dalam filsafat timur, terutama ajaran Vedanta, ada istilah dharma, sebuah jalan hidup atau tugas jiwa yang telah ada bahkan sebelum kita lahir. Dan menariknya, dharma seringkali berkaitan erat dengan penderitaan. Karena lewat penderitaanlah kita ditarik untuk berhenti, untuk melihat ke dalam, dan untuk bertanya, apa sebenarnya tujuan aku di bumi ini? Dan memang ya, kita itu gak pernah sadar kalau kita sedang bahagia, merasa biasa-biasa saja. Kita itu lupa dengan jati diri kita. Tetapi ketika kita diberikan penderitaan, kesakitan, kepahitan, baru kita sadar, baru kita mempertanyakan kehidupan. Kenapa semesta memberikan aku kesakitan seperti ini? Kenapa Tuhan memberikan aku penderitaan seperti ini? Baru tuh muncul pertanyaan. Carl Jung, seorang psikiater dan filsuf, pernah mengatakan, "Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate." Artinya gini, sampai kita menyadari luka-luka dalam diri, kita akan terus mengulang pola yang sama dan menyebutnya takdir. Padahal, kita tidak perlu mengulang luka yang sama. Kita perlu menyadari satu luka itu, makna luka itu, dan kita tidak menghubung-hubungkannya dengan takdir. Misi jiwa itu bukan sesuatu yang dramatis seperti jadi penyelamat dunia atau menjadi orang besar. Kadang, misi jiwamu adalah sesederhana mencintai lagi setelah disakiti, memaafkan diri sendiri, atau membantu satu orang lain agar tidak merasa sendiri dalam gelapnya dunia. Ada satu kisah yang selalu membekas di hatiku. Seorang pria bernama Viktor Frankl, seorang penyintas kamp konsentrasi Nazi. Dia kehilangan seluruh keluarganya di tengah kebiadaban perang. Tapi dari kehancuran itulah, ia melahirkan logoterapi, sebuah pendekatan psikologi yang percaya bahwa makna hidup bisa ditemukan bahkan dalam penderitaan paling gelap. Frankl berkata, "Those who have a why to live can bear with almost anyhow." Artinya, mereka yang punya alasan untuk hidup akan sanggup melewati cara hidup yang paling menyakitkan sekalipun. Kata-kata itu menyadarkanku bahwa mungkin alasan aku terluka adalah agar aku bisa menjadi seseorang yang tahu cara menyembuhkan. Atau minimal menjadi seseorang yang hadir dengan hati yang lebih lembut saat orang lain sedang terluka. Artinya, kita sudah merasakan kesakitan itu, kepahitan itu berulang kali, dan kita sudah bisa memahami kesakitan itu. Dan mungkin kita bisa menyembuhkan orang lain juga. Coba deh kamu lihat kembali luka-luka yang pernah kamu alami. Apakah dari sana kamu belajar untuk lebih memahami, lebih sabar, lebih kuat? Atau justru luka itu membuatmu bertanya lebih dalam soal hidup ini? Jika iya, maka kamu sedang berada di jalur yang tepat. Karena kadang, yang kita sebut luka, sebenarnya adalah pintu. Pintu menuju versi dirimu yang lebih otentik. Pintu menuju kepekaan. Pintu menuju panggilan jiwamu. Jadi, bagaimana cara kita mengenali misi jiwa kita? Bukan dengan terburu-buru mencari jawaban besar, tapi dengan berani hadir di dalam pertanyaan kecil seperti, apa hal yang terus muncul dalam hidupku? Pola seperti apa yang selalu aku ulangi? Luka mana yang sampai hari ini masih mengusik
dan mungkin sedang menunjukkan jalanku. Misi jiwamu bukan soal kesempurnaan, tapi soal keberanian untuk terus bertumbuh, untuk jujur pada diri sendiri, untuk tidak lari dari rasa sakit, tapi mengundangnya untuk duduk dan mengobrol. Bayangkan sebuah pohon besar, batangnya retak karena petir, tapi dari retakan itu justru tumbuh ranting baru, daunnya lebih hijau. Karena ketika batangnya retak karena petir, sistem yang ada di pohon itu mengupayakan untuk menarik air lebih dalam lagi, sehingga membuat pohon itu menjadi lebih subur, bahkan menumbuhkan ranting baru. Kita pun seperti itu. Luka adalah retakan, tapi dari retakan itulah cahaya bisa masuk. Dan mungkin itulah saat jiwa kita mulai benar-benar hidup. Ya, aku juga masih belajar. Masih ada luka yang belum sembuh, masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Tapi aku tahu satu hal. Aku tahu beberapa hal bahwa selama aku tidak menutup hati, selama aku jujur dengan rasa, dengan perasaanku, selama aku mau tumbuh meski pelan, aku sedang berjalan di jalan jiwaku. Dan mungkin kamu juga begitu. Kita nggak harus tahu semuanya hari ini. Kita cuma perlu melangkah. Satu langkah penuh kesadaran. Dan mendengarkan jiwamu berbicara. Ia selalu tahu jalan pulang. Mari kita sama-sama menarik napas dalam-dalam dan ucapkan dalam hati. Aku memaafkan luka-lukaku. Aku bersyukur atas semua yang membentukku. Aku percaya misi jiwaku perlahan akan terbuka. Aku tidak tersesat, aku hanya sedang tumbuh. Setiap langkah, setiap rasa, membawaku lebih dekat pada diriku yang sejati. Sampai jumpa di video selanjutnya, kita teruskan langkah kecil ini di jalan afirmasi.